Shalom saudara-saudara, kembali lagi di acara Keluarga Bahagia. Ini acara Q&A bersama dengan narasumber kita, Bapak Daniel Kristianto dan Ibu Selvia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anak special need dan seputar orang tua yang memiliki anak special need. Oke, sebelum kita melanjutkan acara kita, boleh Bapak Daniel diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami, yang kami alami, semua itu baik. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mau bincang-bincang, mau berbicara, ngobrol. Mari Roh Kudus kuasai kami. Hamba percaya ini tidak sia-sia, jadi berkat bagi yang mendengar. Dan namamu Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih Pak. Oke, kita langsung saja ya. Bapak dan Ibu, kita kan tahu ya kalau Bapak dan Ibu Tuhan izinkan untuk mempunyai anak dengan kebutuhan khusus atau special needs case ya. Nah, bisa ceritakan Bapak dan Ibu bagaimana sih awal mula ketika lahirnya Kesia ini? Ya, dari mulai saya dulu ya. Gini ya. Kesia itu lahir. Ya, sebenarnya kami ya tidak menginginkan untuk dia menjadi anak kebutuhan khusus lah. Saya percaya semua juga tidak ada yang pengen. Tapi kami percaya apa yang Tuhan izinkan itu terbaik. Ya, untuk memproses saya lah, atau juga keluarga kami. Ya, tapi kalau buat saya, sejujurnya, saya mengucap syukur dengan adanya Kesia dalam rumah tangga kami. Ya, Tuhan izinkan dia untuk mendidik saya. Ada satu hal, pada waktu itu sejujurnya awal-awal saya komplain. Saya komplain sejujurnya sama Tuhan. Kenapa kok sampai Tuhan izinkan bisa anak itu hadiah. Tetapi pada waktu itu saya bicara dengan ayah saya. Dan ayah saya menjawab bahwa apa yang saya khawatirkan terhadap kehidupan Kesia itu sebenarnya gak ada. Kenapa? Karena Kesianya sendiri bahagia. Kesianya tidak merasa kok dia kurang. Dia tuh bahagia. Nah ini loh sudah. Detik ayah saya menjawab itu. Saya bilang ya sudah. Berarti apa yang saya pandang tidak sama yang kejadiannya gitu loh. Ya sudah, yang penting anak itu bahagia. Anak itu tidak merasa ya kurang, ya sudah buat saya itu baik. Itu dalam pandangan saya. Ayo, dalam pandangan mama. Dari pandangan saya ketika Kesia lahir ya, prosesnya adalah ketika Kesia lahir, dia itu ketika keluar tidak menangis. Nah, saya ketika Kesia tidak menangis, suster di rumah sakit itu berkata, oh anaknya belum menangis, katanya gitu. Nah di situ saya merasakan kok ada sesuatu yang lain gitu ya. Dan ketika usia kandungan itu 7, maju 8, 9 gitu. Dokternya tuh berkata kok denyut jantungnya bukan ada kelainan, berdenyut lebih cepat. Mungkin ibu kelelahan ketika ibu naik tangga katanya gitu. Karena waktu itu dokternya itu di lantai, saya perlu naik tangga gitu di lantai atas gitu kan ya. Tapi saya tidak merasakan sesuatu yang curiga gitu. Karena saya merasakan bahwa kandungan saya sehat. Dan ketika Kesia lahir tidak menangis, tidak lama setelah di rumah sakit hari kedua, dokter itu mendatangi ke kamar gitu kan, periksa gitu. Dan dokter mengatakan waktu itu anak ibu dan bapak itu DS gitu. Waktu itu mungkin belum musim seperti sekarang, ada Down syndrome, ada autis. Waktu saat itu tahun itu mungkin belum segencar sekarang gitu ya kan. Sekarang ada
kita bisa mengerti anak autis, anak Down syndrome gitu ya. Nah, saya tuh belum mengerti apa itu Down syndrome saat itu karena tidak pernah terpikir punya anak Down syndrome. Ketika akhirnya dokter menjelaskan anak ibu itu Down syndrome, ya suami saya pasti dan keluarga kami itu kaget gitu. Kok kami bisa untuk memiliki anak Down syndrome gitu. Kaget dan terkejut dan akhirnya membuat saya yang mengalami sesuatu kok bisa terjadi di keluarga kami seperti ini gitu. Tapi Tuhan tuh selalu mengingatkan untuk saya itu ketika kami menikah ada 1 Korintus 2 ayat 9. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati manusia dan yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Itu yang semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ayat itu kami pegang. Karena itu ayat pernikahan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita mendekat sama Tuhan, apapun yang Tuhan berikan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yes, betul. Oke, ya. Wah, berarti memang di luar bayangan Bapak dan Ibu ya memiliki anak Down syndrome ini. Betul. Pernah nggak sih Bapak Ibu selama proses lahirnya Kesia ini menyalahkan diri sendiri atas Tuhan izinkan lahirnya Kesia? Mungkin kalau dari sisi saya ya, mungkin kita berdua mungkin tetap Berbeda, introspeksi ya, gitu tapi ya. mungkin. Ya ada perasaan sedikit yang bertanya-tanya gitu ya. Tapi saya berusaha hari-hari itu mendekatkan sama Tuhan. Kalaupun ada salah di keluarga kami tahu Tuhan itu Maha Pengampun gitu, akan mengampuni apapun yang mungkin yang sudah kami lakukan yang Tuhan tidak suka. Kalau dari sisi saya tahulah itu kesalahan saya. Tetapi saya diajar Tuhan. Makanya saya bisa untuk memberikan wejanganlah kepada anak-anak muda, kepada orang-orang bahwa kalau kita memang berani melakukan sesuatu, berarti kita pun harus berani menanggung akibat dari apa yang kita lakukan. Berani bertanggung jawab ya Pak. Ya, jadi saya memang dulu nakal. Saya hidup dalam ya istilahnya amburadullah. Selama ya lama lah saya hidup amburadul 6 tahunan lah. Ya, dan dari situ Tuhan berkata pada saya, "Nak, kamu mau tak jadiin contoh?" Saya ya gak bisa apa-apa. Saya coba bilang, "Iya Tuhan, memang aku salah. Ya sudah, aku siap untuk jadi contoh. Yang penting siapkan diriku." Ya. Benar, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Mulai Tuhan kasih pelajaran. Mulai Tuhan kasih pengertian. Tuhan siapkan semuanya. Karena seperti Raja Daud. Dia berbuat salah. Yaitu dia berzina dengan Batseba. Anak lahir. Bahkan dia bunuh suaminya Batseba, Uria. Ya, anak lahir, mati kan anaknya, meninggal. Tapi tidak sampai di situ loh. Sejak detik itu ada sesuatu yang mengerikan. Yaitu apa? Kalau kita baca di firman, anak-anaknya bunuh-bunuhan. Bahkan kakak memperkosa adiknya. Lihat. Mungkin banyak orang berkata, "Lu kok bisa terjadi?" Yaitu setan menuntut. Ada tuntutan setan. Lo kan sudah bertobat Pak. Lah iya. Pengampunan terjadi. Dan pengampunan mutlak 100%. Bahkan firman Tuhan berkata, dosa merahnya seperti kain kirmisi atau seperti, waduh merah sekali lah pokoknya. Akan menjadi seperti bulu domba. Benar, perkara pengampunan berjalan. Tapi akibat dari dosa harus ditanggung. Ini yang Tuhan ajarkan pada saya. Makanya
pada waktu anak Kesia lahir, saya ya bilang, loh kok bisa sindrom DS lah. Tuhan bilang, kan aku sudah bilang, kamu mau tak jadiin contoh. Oke Tuhan, siapkan diriku. Lebih lagi. Saya sebagai laki, saya harus berani. Bukan hanya berbuat sesuatu, tapi juga berani menanggung akibat dari apa yang saya sudah lakukan. Ya, tapi satu hal lagi, tapi yang hebat kalau kita jadi anaknya Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan siapkan kita supaya kita tetap mampu dan akhirnya menerima dan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, pada waktu kita menjalani membayar harganya, pada waktu kita menjalani membayar akibat dari apa yang kita lakukan, Tuhan beri kekuatan. Tuhan menyertai. Sampai-sampai saya merasa saya tidak bayar apa-apa. Benar. Nah itu poinnya, itu kegunaannya benar-benar kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah tinggalin kita. Oke, luar biasa banget ya saudara-saudara, di mana Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau misalkan saudara-saudara ada yang menonton ini memiliki anak berkebutuhan khusus atau punya keluarga anak berkebutuhan khusus, percaya bahwa Tuhan akan turut serta di dalam setiap proses kehidupan kita. Yes. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana sih respon keluarga besar ketika pertama kali lahirnya Kesia ini? Wah, puji Tuhan ya. Tuhan semuanya menerima. Dan semuanya malah mendukung saya dalam memberi, istilahnya memberi kekuatan, memberikan tuh, ayo bisalah, kamu percaya. Itu puji Tuhannya. Keluarga besar kami tidak ada satupun yang menolak. Berarti semuanya support ya? Iya, benar. Dan kita Kalau itu saling benar. mendoakan. Oh ya, satu lagi. Tapi ya jangan berkata bahwa setiap anak yang seperti ini itu akibat dari dosa kita. Ya enggak loh ya. Ini salah satunya model yang diizinkan, percontohan dalam hidup saya. Saya alami seperti itu. Iya, betul. Nah, banyak orang tua yang menyalahkan Tuhan ketika Tuhan izinkan memiliki anak berkebutuhan khusus. Bagaimana menyikapi hal ini? Nah, kalau saya, yang pertama kita harus tahu, anak seperti itu belum tentu akibat dari seperti yang saya alami, ya. Tapi juga bisa apa? Kelemahan-kelemahan keturunan. Nah, makanya zaman sekarang kan banyaklah sebelum jadi suami istri dicek semuanya. Dites dulu ya Pak. Apa benar bisa enggak akan menghasilkan yang nanti keturunan yang baik atau tidak. Nah begitu loh. Jadi kita harus tahu gitu loh. Jadi semua menyalahkan Tuhan kalau perkara seperti ini. Tuhan enggak salah sedikit pun. Tuhan enggak salah sedikit pun. Itu adalah hukum alam. Nah sejujurnya ya. Tempat-tempat atau kota-kota yang berada seperti di dalam cekungan, seperti kota Bandung, pasti banyak anak-anak sindrom. Menurut data. Kenapa? Yaitu keadaan geografisnya. Itu juga bisa mengakibatkan. Pengaruh juga berarti Pengaruh, sangat pengaruh. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya jalan keluarnya. Kalau dari Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, ketika mereka lahir gitu ya, mereka pun tidak menginginkan kondisi mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau kita memang dikaruniakan anak memiliki kekurangan, Tuhan itu sudah memberikan kita seperti di firman-Nya bahwa tidak pencobaan yang Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan gitu. Jadi
Kalau misalnya perasaan kita terus menolak, anak itu lama-lama bertumbuh dengan perasaan yang tertolak. Dan akhirnya mereka menjadi susah untuk dibentuk. Tapi kalau kita punya kasih, kita sayang mereka apa adanya dan menerima setiap kekurangan mereka, mereka tuh tahu bahwa mama, papa, dan saudara-saudara itu sangat mengasihiku. Gitu. Jadi mereka akan merasakan adanya kenyamanan, aman di dalam keluarga. Akhirnya mereka bisa bertumbuh dengan talenta yang mereka punya. Dan kita perlu tahu, mereka pun punya talenta gitu. Tapi mungkin talentanya itu harus kita gali. Tidak seperti mungkin anak normal yang tiba-tiba muncul. Tapi mereka itu punya suatu talenta yang perlu kita dengan sabar menggali, dan kita terus arahkan gitu. Akhirnya akan ditemukanlah mereka itu mempunyai talenta yang mungkin lebih juga bisa dari anak normal gitu. Memang orang tua di situ perlu untuk sabar, cari dan mengarahkan gitu. Tidak boleh malu ya. Iya, tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Oke, tadi bicara tentang talenta. Kalau Kesia sendiri, bagaimana awal mula Bapak dan Ibu tahu dan mengeluarkan talenta-talenta yang Kesia punya? Mari. Awalnya itu ketika dia sekolah ya, dia itu suka saya lesin itu bikin cooking, jadi les masak gitu. Nah di situ saya itu melihat bahwa dia tuh suka buat kue, berkreasi ketika dibuat kue gitu. Akhirnya Tuhan itu taruh dalam hidup saya gini, nak kenapa kamu gak kembangkan anak kamu tuh bisa untuk buat kue gitu. Akhirnya setelah melewati proses, melewati segala sesuatu, akhirnya sekarang ada Kesia Cookies. Kita bisa produksi kue yang sudah bisa untuk bisa memesan kue di Kesia Cookies gitu. Karena apa? Ya ada suatu talenta yang digali dari Kesia. Yang kedua, dia juga senang model. Ketika melihat kakaknya les model, kakaknya fashion show, dia selalu tertarik dan melihat gitu. Nah di situ pun hati saya digerakkan Tuhan tuh, kenapa kamu gak coba dia les gitu. Walaupun mungkin tidak semua tempat les bisa menerima, tapi ya karena anugerah Tuhan, Tuhan tuh ada tempat yang bisa menerima dia gitu. Dan akhirnya Kesia itu anak saya tidak pernah menyerah gitu. Ada perlombaan dia langsung, mah ayo ikut. Yang saya takutkan itu ketika dia tidak menang gitu kan ya. Saya takut dia menangis gitu. Dan memang awalnya tetap ada proses gitu. Perlombaan pertama gak menang. Akhirnya dia gak menyerah. Mah yang kedua harus ikut. Saya jadi gentar juga gitu. Kesia gak usah ikut, mah harus ikut gitu. Dan luar biasa gitu. Tuhan membuktikan bahwa dia itu anak yang mampu mengikuti perlombaan. Ini bukan perlombaan anak kebutuhan khusus, tapi ini anak normal. Oh ikut juga iya berarti. ikut juga. Dan di fashion show itu, di modeling itu dia pulang bawa 3 piala. Sampai surprise gitu, iya. Malah Kesia yang terus, ayo mau ikut Iya, gitu ya. betul. Oke, nah seringkali orang tua tuh minder, malu. Kayak tadi kan ibu yang bilang ya, kalau misalkan jadi orang tua anak berkebutuhan khusus itu nggak boleh minder dan malu. Nah cap atau label dari masyarakat itu seringkali yang menghantui pikiran kita. Seakan-akan mereka kok kayak ngelihat kita tuh aneh ya betul. Nah menanggapi hal seperti ini bagaimana Bapak dan Ibu? Ya terus terang ya. Iya, kuncinya itu enggak boleh malu. Saya itu bawa Kesia itu ke hampir seluruh dunia. Dan saya bawa dia ke mall, kemanapun saya ikut sertakan. Saya enggak pernah tinggal dia. Pokoknya kalau kami sekeluarga berangkat, kemanapun kami bawa. Ya pernah kejadian lah ibu. Pernah ngalami di mall dipelototin orang, ya dipelototin lagi, ya saya pelototin lagi istilahnya. Ngapain mereka melototin anak saya? Ya, sepertinya mereka bilang, loh kok dibawa anak seperti ini? Harus. Supaya Pak anak itu mempunyai jati diri yang percaya diri lah istilahnya. Nah itu loh. Jadi memang itu ya harus
pribadi ya, tapi ya. Proses ya. Orang tua, iya. Apakah orang tua itu bisa menerima apa Ya, adanya? yang pertama itu loh. Iya. Karena kalau masih ada sisi penolakan, masih ada sisi tidak bisa menerima, anak tidak bisa bertumbuh dengan sesuai dengan apa adanya gitu. Betul. Karena saya dengar juga ketika orang tua mempunyai anak kebutuhan khusus, justru ketika ada tamu, mereka tuh dimasukkan ke dalam kamar. Benar, itu ada gitu. loh, itu ada. Jadi Banyak. dikunci, tidak dipertemukan dengan tamu. Justru itu membuat anak itu jadi takut, tidak bisa berkembang, jadi minder. Malah ketika ketemu orang banyak jadi aneh gitu. Iya, iya. Karena dia merasakan kok aku tidak bisa dipertemukan sama orang lain gitu. Iya, karena kan bagaimanapun juga anak berkebutuhan khusus manusia dan punya perasaan. Walaupun Iya. mereka nggak mengerti, Ya tapi mereka juga tahu. sebenarnya nggak mau seperti itu. Iya, Iya. betul. Oke, perubahan besar apa sih Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami setelah lahirnya Kesia? Yang saya lihat, detik saya berani bersaksi pada waktu itu di Holy Stadium. Pertama kali. Ya, itu pertama kali saya bersaksi kira-kira 600 orang lah pada waktu itu. Bukan kebaktian besar. Saya bersaksi dan saya menyaksikan Kesia sebagai anak saya yang dalam tanda kutip sindrom. Ya, Down syndrome. Detik itu terjadi breakthrough dalam kehidupan Kesia. Waduh, mengalami banyak perubahan. Dan kemajuannya pesat. Benar. Dan sekarang kalau kita lihat, setiap kali kita ada ibadah, dia jadi singer. Iya, betul. Wah, semua orang berkata itu bukti Tuhan ajaib. Iya. Ada juga orang yang berkata, kok bisa ya katanya, anak Down syndrome. Saya sendiri bilang kok bisa, sebabnya gini. Waduh, anak saya ini untuk bicara saja tidak terlalu jelas. Kalau cepet-cepet Ya kalau cepat bicaranya kan tidak jelas. Lah kok nyanyi kok bisa? Iya, kalau nyanyi bisa. Luar biasa. Itu mujizat. Makanya saya bilang Tuhan bisalah kerjakan yang dahsyat. Amin, amin. Kalau untuk Ibu bagaimana? Perubahan besar apa dalam hidup Ibu? Saya merasakan ketika kami bisa menerima Kesia apa adanya, Kesia itu mengalami suatu perubahan yang besar gitu. Jadi ya kita lihat bahwa dia udah bisa mandiri, dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang kami ajari di rumah untuk kamu tuh setiap hari harus ini, dia bisa mengerjakan Iya, semuanya. Karena gini, kalau salah pun gitu ya, saya tegur dengan kasih, Kesia ini harus diperbaiki, ini harus ini. Jadi saya tidak membedakan dengan kakaknya. Semua mendapatkan yang sama, tapi kami memang satu keluarga lebih bisa untuk kakaknya, ayo mari kasih adik kita gitu, adikmu gitu. Supaya dia juga bisa mandiri di rumah. Dan ketika dia keluar, dia bisa juga untuk beradaptasi itu di luar. Bukan dengan, oh kalau saya ngelakuin ini saya takut, kalau saya ngelakuin ini saya salah gitu. Tapi ketika salah ditegur, ketika tidak bisa kita bantu. Gitu. Oke, tadi menyinggung soal saudara, soal kakak. Banyak juga ketika mempunyai anak berkebutuhan khusus, hubungan dengan saudara kandungnya ini jadi rusak. Renggang, iya. Karena orang tuanya terlalu memperhatikan Iya, si betul. anak berkebutuhan khusus ini. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Nah, kalau saya justru saya didik saudara yang normal mengerti keberadaan saudara yang kurang normal. Ya, saya justru ya istilahnya kalau saya latih kakak, ya, kebetulan ini adik ya kan, adik kakaknya yang itu. Nah, saya latih dia untuk berkata begini, lihat kalau kamu bisa melakukan sesuatu buat adikmu, itu poin buat kamu. Dan dia ini adikmu, dia ini sayang sekali sama kamu. Kamu juga harus membagikan kasih kepadanya. Ayo kita sama-sama, kita percaya adik kita, anak kita, Raya dan dia adiknya pasti bisa untuk hidup seperti orang normal. Betul. Jadi Ibu bagaimana?
Ya, saya sama seperti Bapak. Saya menerapkan, mengajarkan kepada kakaknya adalah bahwa ayo kasih adikmu dari sisi kekurangannya. Justru kamu yang bisa untuk mengajarkan dia, bisa menutupi untuk dia menjadi orang yang menjadi anak yang bertumbuh benar-benar bahwa di hadapan masyarakat menjadi berbeda. Bukan yang dilihat, oh anak kebutuhan khusus tuh seperti ini. Tapi Kezia menjadi anak yang berbeda dan bisa menjadi contoh. Dan itu ada buktinya. Satu ketika berapa bulan yang lalu mereka berdua ya Kezia ikut dalam Fashion Week ya. Jakarta Di Fashion Jakarta Fashion Week. Oh, Kezia jadi model. model. Dia jadi model, iya. Kakaknya kan desainer, kakaknya merancang busana, Kezia termasuk yang memperagakan. Iya. Berarti Kezia jadi inspirasi untuk kakaknya Betul. ya Pak ya? Iya. Dan prosesnya harus dari awal berarti ya betul. Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih mendidik Kezia, mendidik anak berkebutuhan khusus untuk bisa juga mengerti tentang Tuhan, untuk bisa takut akan Tuhan? Nah itu memang tidak segampang manusia normal. Tapi bisa. Kenapa? Karena mereka itu masuk kepada sesuatu yang dalam tanda kutip ya, rutinitas. Iya, betul. Nah itu. Jadi kalau sekali mereka sudah lakukan, Dia akan lakukan terus. mereka akan lakukan terus. Nah kita harus pintar-pintar. Jadi kita harus mendidik dengan pelan-pelan, sampai mereka bisa nangkep, ngerti, nangkep, dan jadi Iya, karakter betul. dalam hidupnya. Oh, oke. Ya contohnya ya, dia itu kalau di rumah bangun pagi, habis mandi dia harus selalu baca Alkitab. Kalau dia tidak baca Alkitab, tiba-tiba saya harus pergi itu cepat-cepat, dia ribut. Mama, aku belum baca kitab, aku harus baca Alkitab katanya. Dan dia biasanya nggak mau makan kalau belum baca Alkitab. Iya, betul. Karena teorinya dia rutinitasnya harus baca Alkitab, bangun tidur harus baca Alkitab. Jadi itu peran Luar orang biasa. tua loh. Justru ketika tidak boleh, bukan nggak boleh, Casey nanti aja baca kitabnya, kita harus naik mobil, nanti kamu baca Alkitab di mobil, dia nangis. Karena harus baca Alkitab dulu baru pergi gitu. Oke. Nah, gimana sih Bu cara awal mula mengajarkan hal itu kepada Casey? Awalnya adalah awalnya kan dia belum mengerti gitu ya. Saya bilang sama Casey gini, Casey ya kita itu harus baca Alkitab setiap hari. Kalau Casey lupa, Mama ingetin. Tapi kalau Casey males-malesan gitu, Casey itu ingat Tuhan Yesus itu sayang Casey. Casey bisa seperti ini karena Tuhan Yesus. Saya ajarkan terus kepada dia. Ya, Akhirnya berkali-kali ya. jadi ya karena gini, untuk anak kebutuhan khusus mungkin tidak bisa sekali dua kali. Tapi harus terus diingatkan sehingga menempel dan dia bilang gitu. Mama aku harus baca Alkitab setiap hari karena Casey sayang Tuhan Yesus. Oh, sampai akhirnya dia sendiri yang Yang mengingatkan itu, kita iya. justru ya. Yang mengingatkan kita. Iya. Oke. Nah, apa saja yang diperlukan oleh orang tua untuk bisa mendidik anak special need ini menuju kemandirian? Kalau dari sisi saya ya, mereka tuh tetap butuh pendidikan. Yes. Ya. Jadi nggak mungkin kalau mereka itu di rumah aja, mungkin yang zaman sekarang dikasih iPad terus diem ataupun nonton TV, pokoknya kamu nggak ganggu mama, nggak ganggu keluarga gitu ya. Tetap mereka itu perlu pendidikan. Nah, carilah sekolah yang bisa untuk menerima mereka. Ya kan gini, tingkat Down syndrome itu berbeda. Anak kebutuhan khusus itu ya berbeda gitu. Ada yang jauh di atas, ada yang mungkin di bawah ataupun yang di tengah gitu. Kalau kami akhirnya ya berdirilah Kezia School untuk pusat pendidikan anak-anak kebutuhan khusus. Dan itu luar biasa sekali. Kalau tidak ada Kezia, tidak akan pernah ada Kezia School. Wow, rencana Tuhan. Iya. Iya, begitu luar ajaib biasa. ya. Jadi ini jadi berkat lah ya. Tetapi terus terang, ini benar-benar orang tua harus mengerti. Punya peran besar ya. Ya, karena ini peran besar ini ada di orang tua. Ya, banyak orang tua yang istilahnya ya tidak mau mengeluarkan uang untuk anaknya. Kenapa tidak mau? Karena dia lihat anaknya
cacat. Kalau dia lihat anaknya yang normal, dia mau keluarkan uang. Karena dia punya pemikiran begini. Masa depan. Wow, masa depan nanti dia bisa begini-begini. Terus dia bilang gini, waduh kalau anak yang cacat, nanti jadi apa? Nah, itu salah besar. Iya, pemikirannya salah. Itu salah. Kenapa? Saya bisa buktikan. Banyak di dunia ini yang kita saat ini nikmati dari anak-anak kebutuhan khusus. Lampu. Iya, betul. Itu dari anak autis. Betul enggak? Jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah orang tua ini harus mengarahkan. Jadi jangan sampai nanti akhirnya kan dia juga nggak ada gunanya. Siapa bilang? Saya pernah dengar juara golf juga anak kebutuhan khusus. Juara piano anak kebutuhan khusus. Luar biasa kan? Makanya harusnya saya percayalah Tuhan itu tetap punya rencana yang indah dalam diri anak-anak itu. Amin, amin. Jadi kita nggak bisa memandang sebelah mata. Kalau ternyata, wah kalau punya anak berkebutuhan khusus nggak akan bisa jadi apa-apa gitu ya. Waduh nggak bisa itu ya. Tuhan pasti punya rencana. Oke. Nah kalau orang tua yang sudah punya pemikiran, masa depan anak saya bagaimana ya Pak? Atau Bu, dengan kayaknya kok dilihat mata seolah-olah nggak ada masa depan nih untuk anak saya. Seperti itu Nah, ya. bagaimana untuk menyikapi hal ini? Kalau buat saya ya, saya bilang kita harus punya percaya ya dan semangat. Ya jangan mudah menyerah gitu aja. Ya. Nah mungkin lah masa Tuhan ciptakan terus gak ada gunanya. Nah Ya, mungkin betul. pasti ada. Lah buktinya anakku. Kalau nggak ada Casey nggak ada. Kesia School. School. Pasti ada lah, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Kerjasama antara suami dan istri ketika mendidik anak berkebutuhan khusus itu bagaimana? Nah ini pertanyaan bagus. Kenapa coba? Karena biasanya jujur orang tua laki pasti akan menyerahkan kepada ibu kalau sudah seperti ini. Ada juga yang berpisah, akhirnya juga ada. Ada yang Ya betul, Bisa. betul. divorce gara-gara punya anak seperti ini. Karena menganggapnya aib ya. Ya, Iya. saya mau kasih tahu, pengecut. Orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang pengecut. Ya, karena apa? Saya bilang, kalau kita bersama, sepakat, sehati, bisa kok lalui ini semua kok. Bener, loh sebenarnya saya sendiri pada waktu pertama-tama saya bingung. Aduh nanti gimana ya, anakku bisa melakukan ini enggak, bisa melakukan ini. Saya lihat sekarang, semua yang saya bingungkan, semua yang saya pertanyakan, semua sudah dijawab. Dia bisa lakukan semuanya sendiri. Luar biasa kok. Jadi sebenarnya bisa semua itu. Ya, makanya jangan pernah menyerah lah. Ayolah orang tua, yuk kita sama-sama. Kita tahu anak kita seperti itu juga dia tidak mau lahir seperti itu. Ya kan? Saya percaya bisa. Kalau ada support dari orang tua, anak-anak ini akan terpulihkan. Kerjasama, memang saling ngerti. Memang saya pernah kesal. Kenapa? Gregeten. Kok tidak ngerti-ngerti ya? Kita istilahnya. Ya memang seperti itulah. Tapi dengan kerjasama kita telaten. Kalau bahasa Jawa dikatakan telaten. Jadi terus kita ulang-ulang. Sabar. Sabar. Pasti bisa. Iya. Sabar, oke. Kita punya Roh Kudus, pasti bisa lagi. Dari ibu bagaimana? Dari sisi saya mengingat masa-masa dulu gitu ya, ketika Casey baru lahir, 1 tahun, 2 tahun orang berkata, kok seperti ini, keadaannya seperti ini, tahun pertama setiap bulan dia sakit gitu kan ya. Kami itu sampai berdoa puasa. Kita tuh doa puasa 40 hari itu beberapa kali. Karena gini, dengan keunitian, dengan kerjasama yang baik, itu akan menghasilkan yang baik. Daripada dari sisi hanya dari ibu saja gitu, ayah tidak bisa, ayah menolak, justru istri akan menjadi tambah kepahitan gitu kan ya. Iya betul. Ketika harus mengurus anak, tapi suami juga menolak gitu. Nah tapi yang Tuhan ajarkan gitu, dengan unity, dengan kerjasama yang baik, justru di situ tangan Tuhan akan turun dan bekerja. Jadi kami
Ya melewati, mungkin kalau saudara-saudara dengar, lihat hasilnya gitu ya. Tapi awalnya pun ya, kita juga doa puasa tuh 40 hari. Bulan ini, nanti bulan depan kita 40 hari lagi. Nanti bulan kapan lagi kita 40 hari lagi gitu. Tapi dengan, ya saya percaya, karena Tuhan sebenarnya semuanya. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kekuatan Iya. kepada ibu dan bapak. Iya. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari hati. Untuk ibu dan bapak, arti Kesya dalam hidup ibu dan bapak itu seperti apa sih? Ayo Mama dulu. Dari saya, dia itu anak yang memberikan kita inspirasi. Ketika kakaknya gitu ya, kan dia juga Putri Indonesia, salah satu yang diajukan adalah anak Down syndrome. Dan adalah dia inspirasinya Kesya. Justru Kesya itu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa rancangannya itu sempurna. Walaupun awalnya mungkin kita lihat itu manusia bertanya gitu ya, kok seperti ini? Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Ya mungkin belum kita lihat, tapi masa depannya itu masa depan yang terbaik. Seperti tadi Bapak bilang, ketika Tuhan menjadikan seseorang itu tuh pasti ada tujuan Tuhan gitu. Gak mungkin diciptakan tapi tidak ada tujuan. Jadi buat saya Kesya itu yang memberikan inspirasi di keluarga kami dan membawa kami semakin mengerti, membawa kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dari saya, sesungguhnya Kesya merupakan sesuatu yang mengingatkan saya terus untuk saya ada di dalam jalur Tuhan. Cukup satu kali lah istilahnya. Ya, jadi itu yang buat saya. Jadi pengingat untuk kehidup Bapak ya Pak ya? Iya. Nah terakhir, adakah pesan untuk orang tua yang sedang menonton video ini? Kalau orang tua di rumah atau dimanapun mereka berada yang memiliki atau mengalami yang seperti Bapak dan Ibu alami. Kalau buat saya ya, pesan nanti dari Ibu pasti beda. Kalau buat saya, yang pertama jangan malu. Terima anak itu apa adanya. Justru kita akan buktikan di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang kedua, bawa anakmu kemanapun. Karena apa? Itu baik untuk dia. Untuk pribadi yang ngalami. Kenapa? Supaya dia tahu aku pun diterima sama masyarakat. Juga diterima sama keluarga pasti kan. Tapi masyarakat juga melihat aku enggak seperti kayak orang aneh gitu kan ya. Sudah terlalu biasa, sudah biasa. Karena apa? Ke Kesya saya bawa ke playground. Kemana-mana saya bawa. Jadi main-main ayo sana. Sama-sama dengan anak-anak. Loh, anak-anak juga enggak saling kenal kan. Ke teman-teman gitu. Tapi main bersama. Itu membuat dia percaya. Dan aku dia diterima kok. Tidak dibedakan. Itu yang dari saya. Yang ketiga, ajak anakmu kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan pegang dia dan jagai dia dengan sungguh. Dan Tuhan akan memulihkan dia. Itu dari saya. Ayo dari Mama. Kalau dari sisi saya, mari setiap ibu-ibu yang memiliki anak kebutuhan khusus, mari tetap punya hati yang kuat. Yes. Jangan mudah menyerah. Ya mungkin keadaan yang ibu lalui tidak selalu kok ceritanya enak gitu ya, masa hasilnya gitu. Ada proses yang tetap dihadapi dan kuncinya adalah jangan mudah menyerah. Mari kita dekatkan hidup kita dengan Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan kasihi mereka dengan kasih yang benar-benar besar, kasih yang daripada Tuhan. Jangan dibedakan dengan saudara-saudara yang lain supaya mereka bertumbuh juga dengan apa adanya, bukan dengan perasaan tertolak, dengan adanya kepahitan, tapi biarlah mereka itu bertumbuh dengan adanya sukacita, dengan adanya kegirangan, sehingga talenta itu bisa keluar, sehingga apa yang kelebihan mereka itu yang kita mungkin belum kita lihat, itu akan keluar. Tapi kuncinya tetap mendekat dengan Tuhan dan jangan menyerah dengan apapun yang terjadi, karena rancangan Tuhan itu rancangan terbaik. Dan jangan menyalahkan diri terus. Betul. Sudahlah, gak usah dicari sebabnya dari mana. Anak ini kok bisa keluar
seperti ini, sudah stop. Yang penting saat ini kita Jalani. jalani dan kita bereskan bersama dengan Tuhan. Never give up ya. Pak? Yes, betul. never give up. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, bisa Bapak untuk berdoa Oke. untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa saat ini dengan semua pemirsa, semua yang mendengar. Tuhan, tolong. Dengan semua juga orang yang mengalami, yang mempunyai anak kebutuhan khusus. Tuhan, kami serahkan anggota keluarga kami. Kami serahkan sungguh-sungguh pada tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan. Pegang. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bisa membentuk. Engkau sendiri yang akan bisa memulihkan. Engkau sendiri yang bisa menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kenapa berdoa untuk orang tua yang mengalami ini semua. Kuatkan hatinya. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyalahkan-Mu. Tapi hari ini kami sadar bukan salahmu. Engkau tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kami. Engkau tidak pernah memberikan yang jelek dalam hidup kami. Ini semua banyak faktor. Dan kami katakan bukan salahmu. Justru kami saat ini minta Engkau handle Tuhan. Engkau pegang. Bereskan Tuhan. Tolong. Dan berikan kekuatan kepada kami semua orang-orang tua. Keluarga, anggota keluarga yang mempunyai anggota keluarga lain yang kebutuhan khusus. Kuatkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus bimbing kami. Dalam nama Yesus, terima kekuatan dari Tuhan. Terima kemampuan dari Tuhan. Percayalah. Percayalah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan saudara dan saya akan mampu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah mau menyaksikan acara ini. Biar kiranya acara ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Shalom saudara-saudara. Terima Shalom. kasih. God bless you.